Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dijamin. Dan kali ini kita bahas tutorial detail atau lengkapnya untuk jam tangan ini, Casio AE 1500. Langsung aja ya. Jadi pertama untuk menuju ke timekeeping mode atau mode penunjuk waktu dari mode manapun, bisa sih pakai tombol mode dipencet beberapa kali sampai bunyi beep yang nada tinggi. Bisa juga dengan menekan tombol mode dan ditahan, dan dia akan balik ke mode timekeeping atau penunjuk waktu. Terus kemudian untuk format waktunya mau 24 jam atau 12 jam alias AM/PM bisa dengan menekan tombol start stop yang ada di kanan bawah nih. Jadi ini jam 14 alias jam 2 PM. Oke ya, ini P-nya di sini ya, kiri atas. Oke, berikutnya untuk backlight, biasalah ya, light pasti. Yang di kanan atas, cuman karena ini lampu videonya terang banget, jadi nggak begitu kelihatan untuk backlightnya. Sama emang udah agak lama, jadi mungkin baterainya udah agak lemah. Oke, berikutnya untuk LCD check, kita bisa lakukan dengan menekan 3 tombol, adjust, mode, sama start. Jadi mungkin posisinya enaknya dipegang kayak gini nih. Terus tipsnya adalah dipencet dulu adjustnya atau startnya, kemudian 2 tombol berikutnya. Jadi kayak gini ya. Oke, maka dia tampil LCD check screen-nya. Terus kemudian tekan tombol start dan dia balik lagi. Atau gini, balik lagi LCD check screen, terus tekan tombol mode, maka dia akan nampilin kode-kodenya. Oke, oke, dan selesai. Berikutnya, ada satu lagi yang saya nggak tahu ini sebenarnya fungsinya buat apa, tapi mungkin bisa dipakai untuk ngecek apakah jamnya ori atau enggak, yaitu ini ya, dipencet adjust, light, sama start. Jadi, adjust, light, sama start, ya kayak gini. Bentar, maka dia akan nampilin huruf T di kiri atas. Seperti ini. Mungkin untuk beberapa seri yang pakai program yang mirip, ini dipakai untuk ngecek sensor tilt atau sensor yang biasanya buat auto light. Tapi jam ini nggak punya sensor itu, jadi ya udah, cuma nampil seperti ini aja. Oke, pencet tombol mode, balik lagi ya. Di sini di timekeeping mode, kemudian kita akan setting ininya, waktu, kemudian tanggal dan sebagainya. Jadi lanjut, tekan tombol adjust dan tahan untuk melakukan setting. Nah ini sekarang detiknya udah kedip, ini bisa direset jadi 0 dengan menekan tombol ini, tombol start, gitu. Kalau kita tekan maka dia jadi 0, kalau detiknya adalah 30 atau lebih, maka dia jadi 0 dengan menambah menit kayak gini ya. Terus kalau misal detiknya cuma 29 atau lebih kecil, maka dia jadi 0 tanpa tambahan menit, kayak gini. Oke, berikutnya tekan tombol mode, dan ini jamnya. Untuk jam kita bisa ubah nilainya dengan tombol ini, start, sama ya. Cuman yaitu dia cuma bisa nambah, nggak bisa ngurangin. Kita nggak bisa pakai tombol light untuk ngurangin. Jadi kalau misal angkanya udah lewat, maka ya udah ditekan terus sampai balik ke angka yang kita pengen. Jadi kalau misal sekarang nih, saya pengen setting ke jam 2, maka jam 2 siang ya. Jadi ya tekan terus sampai 2 PM. Oke, berikutnya tekan lagi tombol mode dan kita sekarang men-setting menit. Untuk menit juga sama, jadi kita tekan tombol start untuk menambah angka, tapi cuman bisa naik. Jadi kalau misal saya pengen setting 207, maka ya udah tekan terus sampai kalau udah deket dipencet sekali-sekali. Seperti ini. Oke ya? Pencet lagi tombol mode. Sekarang untuk tahun. Sama juga, kita cuma bisa pakai tombol start untuk naik ya. Dan kalau misal udah kelewat, maka pencet terus sampai 2099 dia akan balik lagi ke 2000. Tunggu. Oke. Nah, saya pengen ke 2024, maka begitu udah deket, saya lepas terus pencet sekali-sekali. Oke, pencet lagi tombol mode. Sekarang untuk bulan, sama juga. Tombol ini start yang dipakai. Dan kalau udah kelewat ya udah. Terusin sampai 12, terus 1, 2, 3, dan seterusnya. Tekan lagi tombol mode, sekarang tanggal, sama juga pakai tombol start untuk menambah angkanya atau naik ya. Terus saya setting ke 30. Oke, selesai, tekan lagi tombol mode, dan balik lagi ke settingan detik, berarti sudah selesai untuk setting waktu dan tanggal. Tekan tombol adjust, dan selesai. Kita sudah setting untuk waktu dan tanggal. Dan untuk harinya, ini hari Rabu ya, Wednesday, ini dia akan otomatis dihitung dari tanggal yang kita setting. Oke, berikutnya.
kita menuju ke mode alarm. Jadi kalau dari timekeeping atau penunjuk waktu, tekan tombol mode sekali, AL kiri atas ya, ini artinya alarm. Nah sekarang jam ini, alarmnya ada ini, kalau mau kita lihat, pencet start ya. 1, 2, 3, 4, 5, terus ini adalah signal atau hourly signal alias hourly chime. Oke ya, alarm 1. Sekarang kita akan setting alarm 1 sebagai alarm bangun misal jam 5.15 pagi, terus kita mau aktifin juga snooze alarm. Jadi untuk alarm 1 itu bisa alarm plus snooze. Oke ya, kita setting caranya dengan adjust, tahan. Oke, nah karena kita pengennya 5.15, ini udah 5 ya udah, nggak perlu disetting. Tapi kalau mau mengganti atau mengubah, tekan tombol start, kemudian dia akan naik angkanya. Oke ya, ya udah kita tunjukin aja deh. Jadi oke seperti itu. Nah saya akan setting sampai balik ke jam 5 pagi. Oke berikutnya tekan tombol mode, sekarang adalah menit. Nah ini kita setting, tadi kan 5.15 ya pengennya ya. Oke, 5.15, 8, 9, 10, 45. Oke, tekan lagi tombol mode. Dan selesai. Oh sorry, ini saya lupa ngomong tadi. Untuk alarmnya, jam ini pakai sistem multifunction alarm. Jadi bisa disetting juga untuk bulan dan tanggalnya. Nanti kita coba di alarm 2 ya. Untuk alarm 1, kita setting as alarm harian aja. Jadi lebih simple. Oke ya, jadi untuk alarm harian yang bulan dan tanggal kita blankin aja. Tapi kalau misal ada angkanya, maka bisa aja ditekan startnya sampai dia 12 terus blank. Oke. Kalau tanggal juga berarti 31 terus blank. Ini artinya kalau udah blank, dia jadi alarm harian. Oke, tekan tombol mode, ini harinya atau tanggalnya. Terus balik lagi ke jamnya. Kalau sudah, tekan tombol adjust dan selesai. Untuk setting alarmnya. Oke ya. Terus kemudian kalau mau dia aktif atau enggak, alarm 1 ini, tekan tombol adjust sekali aja, nggak usah ditahan. Jadi ini dia on dan snooze ya. Ini esensi kelihatan di bawah. Terus kalau kayak gini berarti dia off ya. Ini on, alarm 1. On dengan snooze, dan ini off. Kita setting biar rame, on dengan snooze. Oke, berikutnya kita setting alarm 2 nih. Jadi tekan tombol start, kita menuju alarm 2. Nah, alarm 2 ini semisal nih, kita pengen setting buat ini ya, buat reminder ini, bikin laporan SPT. Biasanya kan sekitar Maret ya. Jadi di setting, dia akan ngasih reminder atau ngasih beep pada saat bulan Maret, misal tanggal 15 gitu ya. Karena kan kalau nggak salah cut off-nya tuh sebelum April ya. Atau malah April, lupa deh. Yaudah, kita misal mau setting alarm Maret tanggal 15. Caranya adalah dengan ini ya, ditekan dan tahan tombol adjust. Oke. Terus maunya jam berapa nih? Ya udah, kita misal settingnya remindernya ini jam inilah ya, sore misalnya jam 5 sore atau jam 7 malam deh. Ya, jam 7 malam ya. Jadi udah nyampe rumah. Terus ada alarm, oh ini waktunya ngerjain SPT. Oke. Jam 7 malam. Terus kemudian pencet mode, sekarang menitnya kalau mau diubah pencet tombol start, kalau enggak ya udah nggak usah. Oke, terus tekan lagi tombol mode, selesai. Untuk jamnya, sekarang tanggalnya. Jadi misal saya mau Maret tanggal 15, maka ini 2, dinaikin lagi 1 ya, jadi 3. Oke. Terus mode lagi, sekarang ini tanggal, kita ganti jadi 15. Tekan tombol start. Dan ya sama, cuman bisa naik, nggak bisa turun. Kalau udah bablas, ya udah dilewatin sampai muter gitu ya. Oke, berikutnya tekan tombol mode dan balik lagi ke setting jam. Kalau udah, tekan tombol adjust, selesai. Kalau mau di on offin, tinggal pencet adjust. Jadi ini on, ini off. Sorry, ini on, ini off. Begitu. Jadi udah punya reminder setahun sekali. Tinggal teman-teman setting nih mau bulan tanggal berarti lengkap ya. Atau bulan saja berarti maka alarm itu cuma aktif di bulan tersebut, atau tanggal saja itu berarti alarm itu akan aktif di tanggal tersebut setiap bulan. Misalnya buat nge-reminder teman-teman mau bayar gaji member atau apa gitu ya, bisa juga. Oke, berikutnya alarm nomor 3. Sama caranya. Jadi kita skip aja ya. 4 juga, 5 juga sama, skip. Nah sekarang untuk yang signal, hourly signal atau hourly chime. Ini artinya dia akan ngasih beep tiap ganti jam. Jadi jam 5 teng, beep. Jam 6 teng, beep. Kayak gitu. Cara aktifnya adalah dengan menekan tombol adjust. Jadi tadi udah on, nah sekarang jadi off.
Kalau on dia muncul di sini logo lonceng. Gitu. Kita aktifin aja ya, biar rame. Oke, berikutnya sudah untuk alarm. Nah, satu lagi untuk alarm itu ada yang namanya alarm sound check. Kita coba ya. Jadi di mode alarm, pencet dan tahan tombol start. Maka dia akan ngasih beep untuk ini, sound checknya alarm. Kalau pengen dengar suara alarmnya kayak apa. Oke, selesai untuk alarm. Berikutnya, kita ke mode berikutnya, yaitu ini ya, mode countdown timer atau mode hitung mundur. Jadi untuk mode hitung mundur ini simple kok. Kita bisa mulai adjust-nya dengan tekan tombol adjust dan tahan ya. Oke, dan kalau misal nih saya mau bikin timernya buat hitung mundurnya, misal apa ya? Misal bikin kopi gitu ya. Pakai French press butuh 4 menit. Nah, ini kita setting. Ini yang pertama ini adalah jamnya. Jadi kalau mau 4 menit maka jamnya 0 dong. Jadi ini kita tekan start dan tahan sampai dia ke 0. Sorry bablas. Oke, sorry. 2, 3, 0. Oke ya. Terus berikutnya tekan tombol mode dan sekarang kita setting menitnya. Menitnya kita setting jadi 4. Dan sebentar. Oke. 4. Ya, tekan lagi tombol mode, balik lagi jam, dan selesai. Tekan tombol adjust. Jadi settingannya cuman bisa jam dan menit. Detiknya nggak bisa disetting ya. Tapi untuk runningnya nanti detiknya kelihatan. Kita langsung running ya. Jadi untuk running timernya, itu satu lagi bentar. Untuk timer dia bisa fitur auto repeat. Jadi tekan lagi tombol adjust ya. Terus tahan. Nah, ini kedip-kedip. Nah, kalau teman-teman pengen timernya pakai auto repeat, ini ada ARPT, ini artinya auto repeatnya aktif. Tekan tombol light. Jadi ini aktif ya, ARPT ini auto repeat, dan ini nggak aktif. Artinya kalau auto repeat itu aktif, timernya pada saat habis dia akan mulai lagi ngitung dari awal. Gitu. Oke ya. Ini kita aktifin aja deh biar kelihatan rame ya. Dan oke, untuk keluar dari mode setting tekan tombol adjust. Untuk running tekan tombol start. Jadi start untuk memulai countdown timer ya. Kalau misal mau di pause atau stop tekan lagi. Mau di continue tekan lagi startnya. Mau di pause atau stop lagi. Dan untuk reset tombol adjust. Oke, kita nggak akan coba sampai 0 karena nanti videonya kelamaan. Tapi kalau pakai auto repeat ya, kalau misal kita tunggu sampai 0, begitu 0 dia akan bip 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 gitu. Terus timernya mulai lagi dari 4 menit. Sesuai settingan. Oke, aman untuk timer, beres. Kita lanjut mode berikutnya. Tekan tombol mode. Sekarang untuk stopwatch. Stopwatch ini ada beberapa cara pakai, tapi saya akan tunjukin 2 yang paling umum. Yaitu untuk start stop sama split time. Pertama yang start stop, tekan start ya, biasa. Oke, terus pause, pakai start lagi, continue, start lagi, terus untuk pause atau stop pakai start lagi, terus untuk reset pakai tombol adjust. Selesai. Nah, kalau split time gimana? Split time, misalnya nih untuk ngitungin waktu gerak jalan gitu ya, tim 1, tim 2, waktunya berapa aja gitu ya. Oke, pakai start untuk start, kemudian untuk split time, tekan tombol adjust. Nah, di sini akan muncul split time. Di saat tadi dipencet berarti itu udah running 3 detik 63/100 gitu ya. Tekan lagi maka dia akan melanjutin waktu yang running di belakang. Terus kita pencet lagi untuk split time berikutnya, jadinya ini. Untuk split time berikutnya ini ya, ada di 18.02, detik 18, 2/100. Dan ini waktu di belakang masih jalan ya, jadi nggak ke pause, tapi ini cuma ngasih snapshot atau screenshot itu ada di waktu keberapa. Ini kalau kita pencet lagi, adjust, terusin split time-nya, maka udah loncat ke, nah ini 40 dan seterusnya. Oke, kalau untuk stop, tekan start, dan untuk reset, sama tekan adjust. Selesai untuk stopwatch. Oke, lanjut sekarang mode terakhir yaitu dual time. Jadi jam ini punya dual time, tapi bukan real time ya. Kita pencet tombol mode. Nah, sekarang kita ada dual time di DT ya. Untuk dual time ini kita bisa setting jam dan menitnya. Caranya adalah tekan dan tahan tombol adjust kayak gini nih. Oke. Dan sekarang untuk jamnya kita bisa setting pakai tombol start dan ya cuma bisa naik sama kayak yang lain. Misal saya pengen setting jam 11, oke ya. Terus tekan lagi tombol mode, tekan tombol mode. Sekarang untuk menitnya kita juga bisa pakai tombol start
untuk berubah atau naikin angkanya. Dan kalau udah selesai, misal saya pengen 11.40, oke ya. Dan kemudian tekan tombol adjust kalau udah selesai. Begitu, untuk detiknya akan ngikutin di waktu utama atau timekeeping atau penunjuk waktu. Fungsinya buat apa sih? Jadi misal teman-teman ini ya kerja dan kontaknya adalah orang Jepang yang waktunya beda, atau orang misalnya orang Malaysia atau orang Singapura yang time zone-nya beda, bisa disetting pakai ini. Kalau misal mau lihat di sana jam berapa nih, gitu. Kalau nggak pengen hitung-hitung ya udah pakai dual time bisa. Begitu. Berikutnya selesai, balik ke timekeeping atau mode penunjuk waktu. Dan sudah semua untuk setting dan juga pengoperasian jam tangan ini Casio AE 1500. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan diketik di ini ya komentar mengenai pengaturan dan penggunaan atau operasional jam tangan ini. Dan kalau misal ada yang kelewat, semoga tadi udah cover semua ya. Tapi kalau ada yang kelewat, mohon di ini ya kasih tahu di komentar, akan sangat berguna untuk saya dan juga para viewer lainnya. Thank you udah nonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.